Shalom. Shalom. Shalom ya, betul ya. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. 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 Apa kabarnya malam hari ini, teman-teman? Luar biasa. Ya, banyak yang pasti sulit mengkonfirmasi kata luar biasa itu ya. Karena pasti kita ada di dalam banyak tekanan, saudara, ya. Kita ada di dalam banyak pergumulan. Ketika kita mencoba untuk memenuhi apa yang kita perlukan, semakin kita memiliki banyak kebutuhan, maka semakin sulit untuk berkata luar biasa, ya. Kalau biasa di luar mungkin, ya, Bisa dilewati, luar biasa. iya, ya. Tapi saudara, saya ajak saudara untuk terbiasa dengan aman, ya, aman. Artinya memang kita bilang aman karena kita aman di dalam Tuhan, ya. Kita aman di dalam Tuhan. Artinya tidak ada yang membahayakan hidup kita, tidak ada yang mencoba untuk menyeret kita ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Ya, saya lihat dari sini aja pertama banyak yang hitam, hanya nama gitu. Terus kalaupun saya lihat mukanya juga tidak terlalu berseri, ya. Apakah sudah makan malam atau belum? Nah, itu juga, ya, bisa membuat orang tidak ini, ya, tidak antusias gitu, ya. Jadi dari mana kita harus mulai, teman-teman? Kan katanya hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, itu ya. Kita mulai dengan kalimat itu supaya kita sama-sama, ya. Tidak ada apa ini istilahnya ya, saudara, ya. Tidak ada kolusi, ya. Tidak ada perjanjian sebelumnya nih, saudara, ya. Tapi kalau kita mencoba sama-sama untuk mengerti kalimat pertama dari lirik lagu itu, kan, cukup ini, saudara, cukup merefleksikan, ya, mencerminkan keadaan kita sebagai anak Tuhan, ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, kata genapi firman, menggenapi itu, saudara, itu sama dengan kata penuh. Penuh. Ya, kalau saudara pernah dengar Yesus berkata, sukacitaku kuberikan kepadamu, supaya sukacitamu penuh. Itu memakai kata sama dengan akar kata menggenapi. Ya, jadi sukacita penuh, firman-Nya digenapi, dan saudara sudah sering mendengar yang satu ini, penuh dengan Roh Kudus. Itu pakai kata yang sama, ya, pleroo, ya, penuh dengan Roh Kudus. Sukacitamu penuh, atau firman digenapi dalam hidupmu. Nah, ya, dalam tafsiran lain itu diterjemahkan dengan kata sempurna. Sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling saudara nikmati sebagai orang percaya, yaitu orang-orang yang diberi kuasa untuk menjadi anak, itu adalah dinamika keluarga.
sebagai anak-anak kerajaan. Kita tahu bahwa anak perlu pertumbuhan, perlu mengikuti yang namanya aturan-aturan di dalam keluarga satu kerajaan. Itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan adalah dinamikanya atau kehangatannya. Itu yang menyenangkan. Gitu kan? Ketika kita menikmati satu kehidupan di dalam satu keluarga yang menjadi sesuatu yang bisa dinikmati itu adalah kehangatannya. Ya. Suasananya. Karena semua yang lain itu, saudara, semua yang lain itu pasti ya kata-katanya udah standar, nggak boleh malas, gitu kan? Benar nggak? Nggak mungkin kita jadi anak terus apa? Ya, tidur seenaknya misalnya gitu, ya kan? Kan nggak bisa. Ya saya sering ya ingatin orang-orang di rumah tuh, tidurlah pada waktu tidur gitu misalnya, gitu. Jangan seperti kelelawar, tidur siang terus kalau malam jalan, gitu. Kan ada aturan tuh. Itu menyenangkan nggak? Oh, secara daging enggak, ya. Ya kan kita pinginnya aku mau yang apa? Aku lakukan yang ku mau kan gitu. Itu daging. Sebenarnya bukan kita. Makanya Paulus bilang apa yang kulakukan tuh bukan apa yang aku mau. Bahkan yang kulakukan tuh apa yang ku benci loh. Menarik kan gitu. Nah, tapi saudara, yang saudara dan saya bisa nikmati dalam satu keluarga kerajaan itu adalah kehangatan. Nah, ya, satu suasana itu yang saudara. Nah, di Zoom ini juga begitu. Coba kalau di sini saya jangan sampai nih ya, jangan sampai beberapa teman-teman di sini merasa, waduh, pokoknya gua harus masuk Zoom dan kemudian gua harus munculin muka. Ya, mau sudah cuci atau belum cuci, pokoknya munculin muka, misalnya begitu ya. Itu tidak menyenangkan. Pasti tidak menyenangkan. Di dalam satu keluarga, ya, kita bisa lihat keluarga kerajaan, atau di dalam keluarga, ya, di bumi ini, bahkan satu komunitas seperti ini di Zoom ini pasti sesuatu yang kemudian menjadi do and don'ts gitu ya. Ini yang harus dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan kan. Itu membuat membuat tidak nyaman, daging kita itu tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bicara dengan ketaatan, nggak ada orang yang suka. Ya. Jangan saudara tidak jujur. Kita tidak suka, daging kita itu tidak suka yang namanya ketaatan. Sama persis dengan kekudusan. Tidak ada orang manusia yang secara natur itu suka kekudusan. Nggak ada. Nggak ada. Apa bukti bahwa secara natur kita nggak suka kekudusan? Ya kita masih dikuduskan dan terus hidup dalam pengudusan. Karena secara naturnya itu yang menjadi masalah. Nah, saya sengaja bicara ini, saudara ya, karena bicara ketaatan itu seperti yang saya bilang kemarin, seperti tata tertib, gitu kan? Waduh, nggak ada orang yang mana ya tata tertibnya gitu, pengen gue, nggak ada, ya kan? Paling apa ya tata tertibnya, coba baca. Wah, nggak memberatkan, misalnya gitu ya. Nggak ada, saudara. Saya sengaja bicara ini supaya membawa kita kepada satu persepsi yang sama bahwa saudara kalau merasa begitu tidak asing sendiri. Kita semua adalah sama. Bolehlah itu ya liriknya ya. Ya, sama di situ saudara. Ya. Jadi kita punya natur, kodrat, tabiat gitu.
yang tidak suka dengan ketaatan, yang tidak suka dengan kekudusan itu seperti itu. Ya. Nah, kalau saudara merasa begitu, ya, kalau saudara merasa begitu, bersukacita malam hari ini, karena kita seharusnya nih saudara ya, kita seharusnya tidak demikian lagi, apalagi udah Natal ya, jadi momen ya, jadi momen bukan berarti ada sesuatu yang sakral di situ ya, saudara ya, tapi itu jadi momen ya, ketika joy to the world. Jadi ada kesukaan ya, kesukaan itu artinya orang apa saudara? Bergemar namanya ya, bergembira, bersuka. Itu namanya kesukaan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang mencari Tuhan dan terus rindu akan penggenapan janji-janji Allah dalam hidup saya dan saudara, ini harus saudara tangkap benar-benar bahwa Yesus datang bukan untuk kemudian membawa saudara ke dalam apa? Ke dalam sesuatu yang membuat saudara tertekan, terintimidasi, tertuduh, sama sekali tidak. Dia datang membawa kabar baik gitu, good news. Dan good news itu apa saudara? Melegakan, memerdekakan, membuat kita bersuka gitu. Itu harus benar-benar kita tangkap secara spirit, secara roh gitu ya. Dia tidak datang untuk kemudian judge gitu ya. Enggak, saudara ya. Dia datang membawa kabar baik. Ya. Nah, ketaatan saudara ya, itu harus dilihat dari bagaimana Kristus hidup dalam ketaatan. Saya ulang saudara ya. Kalau kita mau menjadi anak Allah yang taat, yang do the commands of God gitu ya, perintah-perintahnya Allah, melakukan perintah-perintah Allah, maka kita harus melihat bagaimana ya, Yesus di dalam ketaatannya itu harus ditemukan, kemudian sedapat mungkin kita menyatu dengannya dan kemudian menghidupinya, sehingga setiap saudara ya, setiap kekayaan dari ketaatan itu ya menjadi bagian. Karena saya ulang ya, yang paling penting di dalam dinamika hidup kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah adalah suasana. Suasananya nih, dinamika kerajaan. Itu yang penting sekali. Kita tahu kita kemana mau pulang. Tapi kita tidak bisa tentukan kapan kita pulang. Jadi kalau kita harus ada di sini di bumi ini, di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Oh, berarti walaupun rindu, cinta untuk pulang, tapi nggak bisa pulang, nggak bisa tentuin waktu pulang. Ya, kita harus mengambil sikap. Sikapnya kita harus jelas. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jadi segala sesuatu yang Bapa kehendaki itu adalah saudara gini, itu adalah keadaan ingin menyukakan Bapaknya. Nah, itu beda sekali loh. Ya, ingin supaya Bapa di dalam segala-galanya dipermuliakan, gitu ya. Itu dia tidak ada di dalam keadaan terintimidasi, ya, tertekan. Ya, jadi kita sebutnya biasanya keharusan gitu. Nah, ini harus kita ya sama-sama bereskan dulu sebelum kita lanjut. Ya, tidak ada orang yang lihat kata ini nih, komen, perintah, terus asik perintah, nggak ada, nggak ada kan? Gitu, ya, nggak ada saudara, ya.
gitu. Jadi kita harus sepakat dulu nih, gimana supaya kita itu memiliki satu atmosfer batin sama cakrawala berpikir nih, bahwa ini harus sesuatu yang melegakan hatiku dan menenangkan pikiranku. Jangan sampai perintah ini kemudian membuat kita ya tambah repot gitu ya, tambah mes pikirannya gitu. Mes itu kraut gitu, chaos gitu, carut marut gitu. Ya, seperti benang kusut. Saudara pernah meluruskan atau mengurai benang kusut? Gitu. Jadi kita harus ngerti dulu komen. Saya ingin membawa kita itu melihat perintah ini kok seperti emas gitu, seperti sesuatu yang diinginkan gitu. Kenapa bisa sampai demikian? Nah, ini kita harus selesaikan malam hari ini, ya. Harus selesaikan supaya kehidupan saya dan saudara itu menjadi perjalanan yang diwarnai dengan kekayaan kemuliaan gitu ya, diwarnai dengan beribu-ribu berlaksa-laksa ya kemenangan-kemenangan gitu ya. Saya ingatkan Habakuk itu bilang tuh ya, itu Habakuk tuh saudara kalau baca Habakuk 3 ayat 16 sampai 18 itu, saya nggak punya suasana ekstrim yang se-ekstrim itu menurut saya gitu ya, karena dia katakan sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, sapi dan kambing di dalam kandang terhalau, ya. Jadi keadaannya habis bis-bis, ya, apes gitu, nggak ada harapan. Tapi dia bisa berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Jadi, even though, dia bilang, meskipun, sekalipun, baru dia bilang, namun aku akan bersorak-sorak. Saudara, ada dimensi apa yang dia temukan? Pasti ada sesuatu, ada rahasianya itu. Nah, saya rindu, saya dan saudara, ketika mendengar Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintahku, atau jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu ya cakrawala berpikir, ya, nalar saudara dan batinnya itu langsung terhubung ke sesuatu gitu, yang kemudian membuat saya dan saudara, yes, ini seperti sesuatu yang ini seperti batu loncatan, ini seperti satu stepping stone ya, batu loncatan, atau ini adalah hanya titik antara, ini hanyalah masa antara, ya, intermediate stage gitu. Ini adalah sesuatu yang ada untuk sesuatu yang lebih mulia gitu. Jadi pikiran saya dan saudara langsung dilabuhkan ke sesuatu yang paling akhir begitu. Sehingga waktu melakukannya tahu persis bahwa namun aku akan bersorak-sorak gitu, saudara, di dalam Tuhan. Itu. Jadi harus punya the spirit of glory, the spirit of jadi roh yang beria-ria gitu ya, saudara ya, exciting gitu dengan setiap komen atau setiap perintah-perintah itu. Kita harus punya, ya, kita harus punya itu di dalam diri kita. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bahwa tahun-tahun hidup kita, ya, yang dinamain gitu ya, bahkan agama atau Christianity gitu ya, itu tidak dapat mengubah hidup saya dan saudara, itu tidak dapat membawa saya dan saudara ke
rencana Allah yang saya katakan tadi malam, bahwa firman Allah yang hidup itu, saudara, bahkan rohnya yang hidup itu tidak dapat menolong saya dan saudara untuk sampai di tujuan akhir, kecuali engkau dan saya menggerakkan setiap firman dan firman hidup itu, ya, mengambil bagian di dalam tuntunan dengan roh kerelaan itu, untuk dapat dari hari ke hari, momen ke momen, waktu ke waktu, mengumpulkan harta di surga, mengumpulkan kemuliaan demi kemuliaan, mengumpulkan kemenangan demi kemenangan, mengumpulkan mahkota demi mahkota. Wahyu 21:27 berkata, tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Itu berkata bahwa dia adalah Allah yang kudus, sehingga setiap umat milik kepunyaannya yang dimeteraikan dengan rohnya itu harus melalui atau melewati yang namanya apa? Hagaso, ya, pengudusan setiap saat di setiap keadaan, supaya pada waktunya nanti seorang anak yang adalah pemilik hak waris sungguh-sungguh dapat menerima warisan. Seorang anak gitu ya, yang benar-benar mencerminkan nanti kekayaan menyatu dengan kemuliaan Kristus. Saudara bisa tangkap itu. Kemuliaan engkau dan saya, Roh Kudus. Ya. Saudara, ada Kristus ada di dalam apa? Kristus yang adalah hidup cahaya. Saudara mencerminkan kemuliaan itu. Tapi bagaimana supaya apa, saudara? Kemuliaan yang bercahaya keluar dari hidup saya dan saudara itu dapat terus, ya, membangun satu kekayaan, sampai kekayaan kemuliaanmu itu, ya, itu saya sampai kasih kata ini, dapat cukup untuk mengambil bagian di dalam kekayaan kemuliaannya Kristus. Ya, Kolose 3 ayat 4 ya, saudara ya. Supaya apa? Dan jika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun, ya, menyatakan diri di dalam kemuliaannya. Dan kita akan nanti bahas, karena ada firman Tuhan yang menarik mengenai komen atau perintah, mengenai melakukan perintah itu dengan Kristus menyatakan diri kepadanya. Nah, itu pasti di dalam konteks kemuliaan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hidup kita sehari-hari, ya. Ini bukan sesuatu yang tinggi di atas dan sangat jauh dari kehidupan kita sehari. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika kita dimeterai menjadi tanda milik Allah dalam diri kita nih, ya, maka kita terhubung dengan surga. Saudara bisa berdoa, Bapa kami yang di surga. Engkau, suaramu, siapapun engkau, didengarkan oleh Bapa. Didengarkan. Suaramu didengar. Tetapi di dalam kehidupan dari hari ke hari, ya, pasti ada yang namanya, saudara ya, surga ingin dan rindu untuk melihat, ya, orang-orang yang semakin, saudara ya, yang semakin
di hadapan surga itu terlihat. Dan ini berarti, saudara ya, engkau dan saya itu semakin menyatu dengan apa sih atmosfer surga itu. Nah, itu loh, saudara. Ya. Artinya kehidupan kita sehari-hari. Ketika saudara melakukan sesuatu dan membuat wajah Tuhan tersenyum. Waduh. Seperti itu, saudara. Di dalam perkara kecil, perkara sederhana, bukan hanya yang luar biasa dan besar gitu. Tetapi di dalam setiap momen. Nah, kita sudah belajar bahwa kita mengerti semua ini dari satu sumber, yaitu kebenaran. Kebenaranlah yang membuat kita dapat melihat, ya, kebenaran yang membuat kita dapat mengerti apa yang Bapa mau, apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Firman Allah yang hidup itu. Dan ketika kita mendengarkan firman itu artinya saudara dan saya tidak menolak firman itu. Tetapi ketika firman itu saudara dengar, ya, dan firman itu diam di situ sebagai pengetahuan, maka dia akan menjadi perpustakaan. Ya, dia akan jadi perpustakaan, jadi mati, saudara. Tapi ketika firman Allah yang hidup itu, saudara hidupi di dalam setiap, ya, saudara mengambil keputusan, saudara berpikir, saudara punya bahasa dari hati, kemudian mengambil tindakan yang nyata dalam perbuatan, maka dia jadi hidup dalam perbuatan. Nah, itu yang kita sebut iman, kan? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus yang yang apa, saudara? Yang benar-benar hidup di dalam setiap momen. Ya. Setiap waktu, setiap keadaan. Dia jadi hidup. Makanya malam hari ini, ya, kita akan lanjutkan bahasan kita yang ini, kan, bahwa ketaatan itu adalah demonstrasi itu dari iman. Saudara sudah belajar, kan, banyak hal mengenai iman, ya, landscape iman. Iman apa saja iman itu, ya. Saudara, kalau potret ketaatan di dalam semua dimensi iman itu, dia punya saudara, ya, dia punya sesuatu yang kita bisa, ya, kita bisa ukur, saudara, bahwa betul keadaannya demikian, bahwa setiap intensitas ketaatan kita, ya, setiap intensitas ketaatan kita itu bisa menunjukkan iman seperti apa yang kita miliki. Saya ulang, ya, saudara. Setiap kadar, nah ini mungkin lebih masuk gitu, ya, mungkin lebih tangkap itu. Setiap kadar ketaatan kita itu bisa menjadi indikator iman, saudara. Karena apa, saudara? Ketaatan itu adalah tindakan percaya. Saudara nggak mungkin taat kalau nggak percaya. Gitu. Nggak mungkin taat kalau tidak percaya. Itu tindakan percaya. Tapi kalau saudara perhatikan kata lanjutannya, memang percaya terhadap apa? Ya, terhadap jalan dan janji Allah. Ya, untuk setiap anak-anaknya, kan, yang seharusnya itu hidup bergaul karib dengan Allah. Tapi yang pada akhirnya mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Jadi ketaatan itu bukan hanya didasari oleh sesuatu tindakan percaya,
Tapi dia berujung pada mempercayakan diri. Itulah kadar dari satu ketaatan. Nah, malam hari ini, ya, seperti saya katakan bahwa ini tuh bukan sesuatu yang tinggi jauh di atas yang kita tidak bisa selami, tapi justru di dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingin membahas, saudara ya, ketaatan seperti apa sih yang Allah sendiri inginkan atau rindukan dari setiap anak-anaknya. Saya mencatat ada 4 hal. Ya, dalam 40 menit ke depan kita akan bahas nih. 4 hal itu apa, saudara ya? Dan saya rindu supaya ini menjadi refleksi kita malam hari ini. Allah ingin supaya kita taat itu tidak ditunda-tunda, segera. Kalau ada perintah, ya, ada kehendak Allah yang kita tahu, kita lakukan itu juga. Jangan tunda. Allah mau supaya kita melakukan tidak hanya sebagian atau kita melakukan perintah Tuhan itu hanya untuk aplikasi tertentu, gitu ya. Misalnya kalau ke Pak Tadus jangan bohong. Tapi kalau ke Amanda gitu ya, misalnya Yuli ngomong gitu ya, kalau ke Amanda bolehlah sedikit-sedikit, misalnya begitu. Contoh, boleh ya saya pakai contoh itu. Itu harus seutuhnya, tidak boleh sebagian-sebagian. Atau taat kepada Allah, saudara, Allah mau supaya itu kita taat itu. Nah, ini bagian yang terbesar di dalam 4 bagian malam hari ini itu dengan sukacita yang penuh, bukan karena keharusan. Yang terakhir, ya, taat kepada Allah itu harus setia, ya, terus menerus, ya, jangan sporadis gitu. Minggu lalu taat, minggu ini tidak, gitu ya, dan harus sampai akhir, ya. So immediately, ya, completely, joyfully, and faithfully. Coba ulang bersama saya. Immediately, completely, joyfully, faithfully. Saya sengaja pakai kata-kata ini supaya saudara bisa ingat. Kalau ingat ini, mungkin tidak cepat, ya begitu ya. Kalau kita ingat-ingat sesuatu itu kita harus buat ininya gitu ya. Strategi malam hari ini 4 hal ya. 4 hal ya. Di terakhir saudara nanti pokoknya harus tangkap 4 hal itu. Secara apa? Secara segera gitu ya. Dengan segera. Gak boleh tunda-tunda. Seharus tapi seutuhnya, ya, seutuhnya atau bisa juga ya, gitu ya, atau saya harus taat kepada Tuhan dengan sukacita, tidak karena keharusan atau ditekan atau karena paksaan, gitu. Yang terakhir harus terus-menerus taat, harus setia taat itu, ya, supaya itu melahirkan, ya, di dalam hidup saya dan saudara satu dinamika yang berbeda, gitu ya. Jadi menjadi dinamika yang saya ulang saudara ya sebelum kita mulai ya, ya, bahwa ketaatan di dalam keluarga kerajaan Bapa, ketaatan di dalam keluarga kerajaan Kristus itu adalah seperti Kristus taat pada Bapaknya. Saya ulang ya saudara ya, ketaatan di dalam keluarga kerajaan Kristus. Siapa yang keluarga kerajaan Kristus di sini? Saya angkat 2 tangan di sini. How about you? Ya, gitu ya. Jadi ketaatan di dalam keluarga kerajaan Kristus, saudaranya, itu adalah apa, saudara? Itu adalah kita harus meneladani bagaimana Kristus taat, gitu ya. Bagaimana Kristus taat, supaya engkau dan saya ya hangat itu ya, hangat atau tidak merasa saudara itu seperti apa saudara? Seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat gitu ya. Engkau dan saya ada di dalam dinamika kebenaran, dinamika sukacita dan damai sejahtera.
oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan itu. Jadi kita semua harus melakukan kehendaknya karena sedang bersuka cita melakukannya. Oke? Ada di sini yang pernah apa itu? Kalau melakukan perintah orang tua gitu ya, saya nggak yakin semuanya sukacita melakukannya. Soalnya udah banyak sinetron yang memberi gambaran bahwa ada orang yang bersungut-sungut ya melakukan, ya ada orang yang ya gitu kirim uang ke orang tuanya, wah apa sih minta uang terus sambil nekan tombol-tombol ini, wah kekirim juga tapi sambil bersungut-sungut. Bisa jadi itu. Tapi saudara bisa lihat nggak di situ? Itu hubungan orang tua dan anak, ya, hubungan orang tua dan anak. Seolah-olah formal ya. Siapa sih yang ya, anak tuh bisa bilang gini? Anak tuh bisa, siapa suruh lahirkan saya? Ada, pernah nggak dengar tuh? Ada loh ngomong kayak gitu. Ada juga orang tua yang sebaliknya. Wah, kalau gua tahu gua nggak lahirin lo. Gitu. Memang dua-duanya kacau sih itu. Ya. Itu kenapa saudara? Seolah-olah karena formal itu. Seolah-olah pre-define. Seolah-olah didefinisikan awal. Ya seolah-olah tidak ada yang meminta. Siapa yang minta gue jadi anak lo? Terus siapa yang minta? Waduh itu parah juga. Lu jadi anak gue. Itu karena melalui gue doang keluar gitu katanya begitu ya. Tapi saudara, saya coba bawa ke satu hubungan yang lainnya. Hubungan yang seharusnya tidak terjadi kalau saudara tidak usahakan. Misalnya apa? Ya hubungan, misalnya hubungan muda-mudi saudara ya. Itu kan hubungan itu kan saudara bentuk. Nggak ada yang tiba-tiba ya nggak usah ingat-ingat yang zaman Siti Nurbaya kan yang harus dijodohin kan. Sekarang nggak ada ya. Ya kan? Kan saudara cari, bangun gitu ya. Dibangun. Sehingga jadi satu hubungan kan. Dibangun. Ya kan? Nah, coba dalam bentuk hubungan seperti itu, saudara pernah merasa terpaksa untuk bertemu pada saat misalnya Sabtu malam gitu ya, atau pergi bersama-sama ke satu acara, pernah merasa terpaksa nggak? Pasti nggak pernah ya. Kadang ya pernah lah saya lihat ya, misalnya seorang pemuda yang motornya mogok di tengah jalan ya, akhirnya kan didorong tuh, diseret ya, tidak bisa dikendarai kan, jadi dia didorong gitu ya. Yang pemudinya ya tetap aja juga di samping ikutin gitu. Nggak merasa terpaksa itu, nggak kemudian yang pemudanya itu bilang, wah apa sih ini kan pacaran sama kamu malah motor jadi mogok, kan nggak ada. Malah dipakai jadi kesempatan. Oh, jadi kamu itu orangnya begini ya. Gitu. Semakin lama, semakin sebenarnya dekat itu kalau potong ya, tapi dia malah belokin kemana sampai wah, yang harusnya 30 menit sampai jadi 2 jam baru sampai. Kebayang nggak saudara? Ya, jadi beda kan, suasananya beda kan. Nah, apa yang saya mau katakan saudara? Bicara mengenai ketaatan, kalau saudara punya relationship atau hubungan, jadi beda. Makanya materi ini tuh harus disampaikan setelah Roh Kudus yang menghidupkan. Orang Farisi, dia melakukannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak ada roh yang membuat dia bergairah dalam dirinya, yang memberikan kepada dirinya satu proklamasi bahwa Yesus, Bapa itu di dalam Yesus Kristus itu sudah memberikan segala-galanya untuk hidup. Sehingga engkau, Kolose 1 ayat 22 berkata, engkau ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Bagaimana aku kan bagaimana aku kan membalas akan kasih setiamu. Nah, pasti ada syair yang salah tuh.
Dapatkah aku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Nah, coba saudara, saya sengaja tinggi walaupun enggak, ya, karena itu kayak gitu tuh, saudara. Ya. Nah, jadi ada roh di dalam saya dan saudara yang kemudian memproklamasikan bahwa dia tinggalkan surga mulia untuk engkau dan saya. Kan gitu. So how you react? Bagaimana engkau bisa respon semua itu? Kan begitu. Gitu. Jadi waktu kita sadar, mengenal dalam dan dalam dan dalam, dalam dan dalam lagi kasih Allah untuk engkau dan saya, kau jadi bilang, harga apapun, I will follow. Perintah, nggak ada apa-apanya. Aku akan ikut sampai garis akhir. Paulus bilang, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Itu bukan rahasia bagiku. Tapi ini yang aku percaya, Kristus itu adalah segala-galanya. Bahkan dia bilang gini kan, yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Malahan, dia bilang, malahan, ketika aku mengenal Kristus, segala sesuatu kuanggap sampah. Semakin dia mengenal, semakin engkau sadari bahwa dia tinggalkan surga mulia untuk bisa datang di bumi supaya engkau tidak binasa. Itu menjadi sesuatu yang membuat suasana batinmu. Aku ini anak, aku ini keluarga. Aku dikasihi. I'm the loved one. Engkau dikasihi. Sehingga, saudara, ketika engkau ingin melangkah, bertindak dengan iman, wah, iman itu iman yang penuh dengan sukacita. Iman yang bisa bilang, oh, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ya, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Nah, jadi saudara, ya, ketaatan seperti Kristus taat kepada Bapaknya itu, ya, itulah ketaatan yang kita harus ikuti. Nah, di dalam malam hari ini kita ingin membahas satu demi satu, saudara, ya. Ketaatan kepada Kristus itu, ketaatan kepada Kristus, ketaatan kepada Allah haruslah dilakukan dengan segera, ya. Tidak menundanya, ya. Tidak membuat pengecualian atau alasan-alasan apapun. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah in hurry, secepatnya, bersegera, tidak berlambat-lambat melakukan perintah Allah itu. Mazmur 119 ayat 60 bilang begini, saudara. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kalau aku tahu ini benar, Tuhan, jangan kau tunggu saya, jangan kau tunggu beta hari Minggu, jangan. Bukan juga besok doa pagi. Malam ini, bahkan semasi pastor itu bicara, aku langsung buat komitmen. Aku akan melakukan. Nah, itu. Sesegera mungkin. Tidak menunda-nunda. Ya, itulah salah satu ciri bagaimana kita harusnya taat yang Tuhan mau. Biasanya masih umum itu, saudara. Yang tidak umum seperti apa? Kapan ya gue kirim WA ke dia bilang, ya udah, gue maafin kamu. Hari ini apa besok ya? Atau minggu depan? Atau nanti aja kalau dia yang WA duluan. Contoh, saudara, ya. Kan Yesus bilang, ampunilah, kasihilah musuhmu. Kan gitu kan? Kasihilah musuhmu. Ini baru memaafkan, saudara, udah. Nah gitu. Kita kadang-kadang sudah buat, namanya buat time schedule. Harusnya kan buat time schedule tuh kalau perencanaan. Ini maafin orang buat perencanaan. Nggak boleh. Maafin orang tuh ya segera. Pemazmur bilang, aku bersegera.
Aku bersegera, aku tidak berlambat-lambat. Saudara bisa bayangkan kata-kata itu kaya sekali. Aku bersegera tidak berlambat-lambat untuk berpegang perintah-perintahmu. Bahkan Yesus bilang ini, perintahnya adalah kasihilah musuhmu. Saudara, kita manusia, bukan saudara saya. Gitu. Kita itu, jangankan kasih maaf. Jangankan mengasihi gitu ya. Kasih maaf saja buat rencana. Tuhan mau segera. Gitu. Ya. Amin, saudara. Ya, jadi kalau ada kehendak Allah yang saudara tahu, kasihilah musuhmu. Bahkan dibilang apa, saudara? Berdoalah bagi orang yang apa? Membenci kamu. Lakukan, bersegera, ya, saudara ya. Pasti apa yang saudara akan rasakan. Ini, saudara. Kalau ada hal yang sesegera mungkin saudara harus lakukan, maka itu harusnya melakukan perintah Allah apa? Supaya apa? Supaya melampangkan hatimu. Amin. Mazmur 119 ayat 32 bilang begitu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Di sini kau beri kelegaan. Nah itu. Ketika kita taat, lakukan perintah, saudara akan rasakan aliran, ya, air-air hidup itu. Jadi tidak peduli apakah itu saudara suka atau tidak. Kebanyakan kita suka, ya, tidak suka, kan? Jangan saudara ketawa kalau saya salah spelling, ya. Tidak buka. Kadang-kadang memang kebanyakan kita mengerti atau tidak. Just do it. Lakukan saja. Ya. Ini tidak panjang-panjang, saudara ya. Jadi, segera lakukan saja, saudara ya. Amin. Jadi, saudara tidak perlu mengerti sesuatu untuk mendapatkan keuntungan kan dari hal tersebut. Saudara tidak perlu memahami perintah Allah untuk dapat hidup dalam ketaatan kepadanya. Ya. Tidak perlu memahami. Hal itu mendemonstrasikan bahwa karena saudara percaya, artinya saudara intim dalam hubungan dengan dia. Kadang-kadang begitu kan yang terjadi. Kita kalau dibilangin lah, Bapak berangkat sekarang ya, berangkat. Wah, itu nggak bisa. Kemana Pak? Apa? Ini apa gitu ya? Orang yang tidak intim dia masih. Ini apa? Sebentar. Saya tanya, ini harus beres dulu sebelum berangkat. Saya tidak injakkan kaki keluar dari pintu rumah. Kalau tidak, wah, udah. Padahal dia mau pergi disuruh ambil kue tar ukuran 30 kali 40. Dorang habis, potong habis. Baru jelas. Semua jelas bilang, itu tar begini sebenarnya. Tapi maaf, mereka habisin. Kira-kira begitu ya, sederhana buat agak joke sedikit gitu ya, saudara. Karena ketaatan di dalam Kristus itu, keluarga kerajaan itu tidak menekan saudara. Saudara harus bersuka cita. Saudara lihat, saudara, saya menyampaikannya tertekan? Tidak sama sekali kan? Ya, belum tentu saya tidak ada masalah, ya saudara. Justru karena masalah banyak, jadi saya menemukan sukacita yang sesungguhnya itu. Ya, oke. Menunda, jangan tunda. Menunda itu ya adalah ketidaktaatan. Saudara ya. Jadi ketaatan itu harus segera. Ketika saudara menunda itu sebenarnya ketidaktaatan. Seperti tadi itu saudara. Yang saya harapkan ketika saya bilang, Thomas, pergi sekarang ke ini. Dia tidak taat. Dia tunda, dia bilang, sebentar saya jelas dulu. Ya. Untung Tuhan saudara. Kalau kayak kelasnya kayak saya, udah. Saya langsung bilang, udah kok habis. Tidak pernah akan saya telepon lagi. Ya bisa jadi ya. Tidak, tapi saya tidak sebegitu gitu. Tapi ada orang yang begitu. Sampai dia bilang, hari ini juga bukan saya cuma blok, saya delete. Ya, saya hapus dari phone book, ya kan gitu. Waduh, saudara ya, itu yang dibilang membunuh dalam hati dan pikiran. Ya, haleluya. Saudara, menunda itu, saudara, ketidaktaatan. Saudara bisa bayangkan nggak? Bagaimana kalau ketaatan kita secepat Allah menjawab semua permintaan kita? Wah, saudara pasti jadi, kan? Bagaimana kalau ketaatan kita itu secepat
Allah menjawab semua permintaan kita. Pasti dong ya. Kita pasti mau supaya ketika kita meminta Allah segera menjawabnya. Pasti kita taat. Ya, bayangkan itu saudara. Bayangkan ya. Saudara nggak mungkin dikte Tuhan. Tapi dalam hubungan sebagai keluarga kerajaan Kristus, Allah mengerti ketaatan itu. Allah mengerti bagaimana mereward atau memberi hadiah upah terhadap ketaatan. Amin, saudara. Kita sering menunda ketaatan karena apa, saudara? Kita pakai perasaan. Ya. Orang timur bilang, apa itu? Pakai kedip mata. Apa itu? Ya. Perasaan kita tidak ingin untuk melakukan perintah itu. Saudara, orang yang belum dewasa itu dikendalikan perasaannya. Ingat nih ya, orang yang dewasa itu dikendalikan oleh pikiran, lalu perasaannya mengikutinya, saudara. Ya, jadi melakukan perintah Allah itu karena kita mengetahui, bukan karena kita merasa perlu dilakukan. Saya ulang, saudara ya, karena kita mengetahui. Kenapa? Kata pemazmur, aku bersegera, aku tidak berlambat-lambat. Ya, ketika aku mendengar ya perintah-perintahmu. Ketika aku mengetahui perintah-perintah, bersegera, tidak berlambat-lambat. Ya, kita sering menunda ketaatan dengan cara apa? Aduh, ini sudah cara tipu lama kan? Pura-pura tidak dengar, saudara. Pura-pura tidak memahami perintah itu. Saudara tahu nggak cerita ini? Hal yang lain, saudara ya, kita menunda ketaatan dengan berpikir bahwa itu bukan untuk kita. Kita pikir ketika pendeta ya menyampaikan satu perintah Tuhan di atas mimbar, dia bilang, ini itu kok itu, lihat dengar, ya gampang kali kita kita seperti kasih ini menjodohkan, kita menjodohkan apa yang dibilang pendeta dengan orang yang ada di samping kiri kanan, bahkan orang yang tidak hadir di gereja. Kita bilang, nih itu untuk si itu tuh, waduh kalau dia datang gereja itu ini untuk dia. Sering. Saudara tahu nggak? Padahal Roh Kudus ngomong. Kita pikir itu our thinking. Itu pikiran kita saja. Roh Kudus yang ngomong. Roh Kudus ngomong. Itu kok sudah. Itu kamu itu. Itu kamu banget. Ayo, dengarkan itu. Kan gitu. Ya kan? Jadi kita sering menunda karena apa, saudara? Pakai perasaan. Padahal kita tahu kita lakukan. Just do it. Bersegera, tidak berlama-lama. Ya, kita tunda karena apa? Kita seolah-olah pura-pura tidak dengar. Padahal kan gitu, itu mungkin hanya karena bahkan kadang-kadang dikasih mimpi ya. Kalau mimpi hal yang benar lakukan, mungkin bunga tidur. Ya. Kita terus tanya ke orang, emang ada bunga di dalam tidur? Oke. Terus yang ketiga, saudara, kita selalu ini untuk orang lain, bukan untuk saya. Saudara, jangan menunda, ya. Apa yang Tuhan bicara, ya, bersegeralah. Nah, saudara, yang kedua apa? Lakukan dengan seutuhnya, completely. Ketaatan melakukan perintah Allah itu harus melakukan seutuhnya dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak hanya sebagian saja, tidak memilih-milih atau melakukan yang kita suka, ya, dan tidak mau melakukan yang lain. Kita suka ibadah pemuda Sabtu malam. Kita suka itu. Karena nanti di ujung punya ada kue, ada roti. Nah, kita suka. Saya dulu begitu juga. Sama, ya. Cuman sudah bertobat, ya. Kita waktu mau melakukan kehendak atau perintah Allah, ya, di dalam ibadah yang kesannya tidak ada air teh, tidak ada air minum juga kan. Wah, itu gitu. Ini banyak alasan. Pak, sorry, maaf, ini banyak tugas. Apalagi kalau udah mahasiswa gampang sekali bilang kan besok ada ujian. Wah. Jadi Tuhan buat dia lulus jadi mahasiswa, malah dipakai alasan mahasiswa untuk jauhi Tuhan. Tuhan bilang saya gagal. Ya, itu berbahaya. Itu cerita-cerita yang sudah sudah populer itu.
Ya, mohon maaf cerita karena pengalaman. Ya, isu bertobat. Nah, teman-teman jangan ulang ya, supaya pertobatanmu yang lain bukan hal yang sama. Amin. Oke. Ya, Grace senyum-senyum. Ya, mungkin juga banyak. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka dengan segala perintahnya. Semuanya, saudara ya. Jadi ketaatan harus kita lakukan seutuhnya, dengan sungguh-sungguh. Karena apa, saudara? Ada dua hal. Pertama, saudara, standar Allah benar salah itu tidak pernah berubah. Langit dan bumi berubah, apapun berubah. Standar Allah dulu benar harus lakukan. Kalau dibilang dulu jangan berzina, sampai hari ini juga jangan berzina, kan gitu. Jangan mencuri. Jangan sampai hari ini boleh bilang oh, iya, tapi ya sama, saudara. Ya. Jadi jangan memilah-milah apa yang saudara suka, harus seutuhnya. Yang kedua, saudara, jangan sampai kita pikir ini. Saudara tahu nggak? Pikiran kita terbatas. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa? Perspektif Allah itu jauh lebih besar dari cara pandang kita. Kita tidak mampu melihat semuanya, tetapi Allah melihat jauh sampai ke dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering ya tertantang hanya untuk melakukan hal-hal besar gitu. Misalnya apa? Sel group. Wah, kalau nggak datang nggak enak. Ketahuan sama Pak Lepri. Jadi misalnya begitu kan. Di hal-hal besar. Sebenarnya Tuhan lebih senang ketika kita melakukan hal-hal kecil. Untuknya karena ketaatan. Ya, mungkin hal-hal itu tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Tuhan melihatnya. Amin. Ya, pada saat buka pasta gigi, tutup kembali. Ada orang lain berikut yang pakai, walaupun kau tak terlihat oleh siapapun di kamar mandi, ya, saudara, ya. Tetapi Tuhan melihatnya sebagai ketaatan, dan itu adalah apa, saudara? Demonstrasi bahwa hubungan kamu karib dengan Dia, saudara, ya. Kesempatan besar mungkin datang sekali saja dalam hidup, tetapi saudara tahu kesempatan-kesempatan kecil itu ada di setiap langkah kita, langkah kecil di dalam setiap hari, saudara, ya. Melalui tindakan sederhana seperti apa, saudara? Ya, menyatakan kebenaran dengan tulus. Ya, tidak karena tendensius atau punya maksud di balik itu. Ya. Itu adalah melakukan, katanya apa? Tegur saudaramu ketika dia berdosa, ya. Nyatakan kebenaran dengan tulus. Bersikap baik. Mendorong semangat orang lain untuk bangkit, ya. Dan semua hal itu menimbulkan senyum di wajah Tuhan pasti. Tuhan sangat menghargai tindakan-tindakan ketaatan yang lebih sederhana dari doa-doa pendek, saudara, ya, dari pujian-pujian, sekalipun di dalam hati, ya, ucapan-ucapan syukur. Amin, saudara. Jangan kalau gini nih. Ayo, siapa yang berdoa? Aduh, susah sekali. Sudah mahasiswa mau lulus, siapa yang berdoa? Wah, jadi nggak punya keinginan untuk rindu. Saya berdoa. Kamu, saudara, dalam hal-hal kecil, ya. Nah, kalau kita setia dalam perkara kecil, itu artinya apa, saudara? Kita percaya kepadanya dengan seutuhnya. Maksudnya bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah yang punya semuanya ini, itu pasti satu hari memperkarakan kepada engkau perkara yang lebih besar di dalam kerajaannya. Ya, Matius 25 ayat 23 mencatat itu. Ya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ketaatan sebagian atau ketaatan yang tidak menyeluruh, saudara, bukan saja ketidaktaatan seperti di bagian pertama tadi, tetapi kurang percaya kepada Allah. Saudara bisa tangkap nih. Kalau kita bicara bahwa percaya itu, saudara, ya,
Itu adalah dasar untuk bisa taat. Maka saudara bisa bayangkan, kita tahu bahwa menunda itu adalah ketidaktaatan. Ini saudara bukan saja ketidaktaatan kalau tidak melakukan semuanya. Itu namanya malah kurang percaya, saudara. Ketika kita percaya dan hidup dalam ketaatan yang menyeluruh kepada Allah, maka kita pasti menyenangkan hatinya. Membangun hidup yang bergaul karib dengan Allah, dan Allah pasti akan memelihara hidup kita. Saudara tangkap ya? Taat itu dengan seutuhnya ya. Jangan pilih-pilih gitu ya. Amin saudara. Bukan hanya sebagian. Ya. Bukan pilih yang saya suka dan tidak yang saya tidak suka gitu ya. Saudara, yang paling besar dari semua kriteria ini saudara itu adalah bahwa taat kepada Allah itu harus dengan sukacita yang penuh, bukan dengan keharusan. Ini harus menjadi pembeda, benar-benar harus membedakan umat perjanjian yang lama dan umat perjanjian yang baru. Setelah Kristus memberi engkau dan saya apa? Berdiam roh Kristus itu di dalam engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus dengan sukacita yang penuh, ya. Ada banyak alasan ya yang menyenangkan dan mendatangkan sukacita dalam ketaatan melakukan perintah Allah. Jadi saudara saudara buka hati. Ya, saudara buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ya, saudara ya. Ada janji penyertaan dan pembelaan Allah sampai di surga. Amin. Oke. Jadi engkau taat melakukan karena kau tahu di balik ketaatan ada janji. Janji penyertaan, janji pembelaan Allah. Amin. Ya. Engkau dan saya, saudara. Itu ya. Diukur kadar ketaatanmu, saudara. Ya. Kita akan menemukan nanti itu ya. Mazmur 119 ayat 16 katakan apa? Aku akan bergemar. Aku akan bergirang. Aku akan bersuka dalam ketetapan-ketetapanmu. Karena apa? Firmanmu, dengan cara apa? Firmanmu tidak akan kulupakan. Wah, saudara, pemazmur yang Roh Kudus tidak berdiam dalam dia loh. Ini Roh Kudus ini diutus kepada mereka, saudara. Dan namanya tuh roh kebijaksanaan. Allah dalam kebijaksanaannya berkenan masuk ke dalam setiap mereka. Mereka dapat mengungkapkan, saudara ya, rahasia-rahasia ini. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang ku cintai itu. Ada saudara yang mencintai the commands, perintah Tuhan. Saudara pasti bisa ketika saudara berpikiran bahwa apa? Ada banyak janji di balik setiap ketaatan. Amin, saudara. Biarlah rahmatmu sampai kepada aku supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Saudara coba bayangkan ya. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Saudara, mengapa ketaatan melakukan perintah-perintah Allah itu harus dengan sukacita yang penuh? Kenapa, saudara? Karena apa, saudara? Karena kita tahu bahwa kita akan melihat masalah itu semakin ringan. Kalau saudara taat. Percaya itu. Allah itu setia. Yang memberikan kita kekuatan supaya kita dapat menanggung masalah itu. Dan jika kita hidup dalam ketaatan, apa, saudara? Janji penyertaan dan pembelaan Allah itu pasti akan menjadi nyata. Ya. Yang kedua, saudara, kenapa ya harus dengan sukacita yang penuh? Karena kita tahu, sekali lagi saudara ya, bahwa kita akan menerima upah di kerajaan surga apabila kita setia melakukan perintah itu. Jadi harus ada sesuatu yang tiba-tiba, saudara ya, di dalam batin saudara itu langsung apa, saudara? Langsung menyatu. Itu ketika aku taat, setiap masalah itu menjadi ringan. Karena apa? Karena Allah bertindak. Dan aku tahu di balik semua itu ada upah. Dan yang paling besar, saudara, ini.
Kita melakukannya dengan sukacita yang penuh karena apa? Karena kita mengasihi Dia. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih Allah, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin, saudara. Ya. Nah, orang-orang yang tidak percaya sering berpikir begini, saudara, bahwa orang Kristen taat karena keharusan, karena rasa bersalah, karena takut dihukum, pengen masuk surga, artinya tidak dihukum, tetapi sesungguhnya, saudara, tidaklah demikian. Setiap orang percaya hidup dalam ketaatan karena apa, saudara? Ini. Karena Allah telah mengasihi kita, mengampuni kita, memerdekakan kita, maka kita mengasihinya kembali, dan ketaatan kita itu membawa sukacita yang besar. Kita harus mengambil bagian dalam kebenaran itu, bahwa kita mengikut Dia. Aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita taat karena apa? Karena kita tahu itu adalah kasih kita kepada Dia. Dan itu membawa sukacita yang besar di dalam diri kita. Itu Yesus sendiri yang memberi teladan kepada kita. Dalam Yohanes 15, saudara, ya, ayat 9, 10, dan 11, Dia berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi Dia bilang apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi cara kita tinggal di dalam kasih Allah itu adalah apa? Kita menuruti perintahnya, kita taat. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya, saudara saya, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku, sukacita Kristus. Sekali lagi saya bilang, kita taat di dalam kerajaan Kristus. The way Christ obey. Dengan cara Kristus itu taat, saudara. Ya, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yesus mengharapkan kita untuk apa? Melakukan hanya apa yang Yesus lakukan dengan Bapa. Hubungannya dengan Bapa itu contoh bagi persahabatan kita dengannya. Ya, Yesus melakukan apapun yang Bapa perintahkan kepadanya. Karena kasih. Yesus bilang, tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, tidak pasif sebuah persahabatan itu. Dia aktif. Kasih itu aktif. Persahabatan itu bertindak dalam ketaatan. Dengan sukacita. Dan itu seharusnya menyenangkan bagi setiap anak-anak Allah. Ya. Ketika Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain, ya, menolong mereka yang miskin, saudara, ya, berbagi apa yang kita bisa, ya, yang kita miliki dengan orang lain, menjaga kehidupan kita bersih, suci, ya, memberi pengampunan, dan membawa orang lain kepada Dia, itu semuanya karena apa, saudara? Kasih yang memotivasi kita untuk segera bertindak dalam ketaatan dan melakukannya dengan penuh sukacita. Ada apa? Ada motivasi yang sangat berbeda. Amin, saudara? Semakin lama kita hidup mengikut Dia, semakin kita mengasihi Dia, yaitu dengan sukacita melakukan perintahnya. Karena Dia sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Saudara harus mengenal betapa dalamnya kasih Yesus terhadap dirimu. Allah menakar kasih kita kepadanya melalui seberapa taat kita melakukan perintahnya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin, saudara. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan wah, saudara, ini yang lebih menyatakan diri kepadanya. Kalau saudara ingat tadi saya sebut Kolose 3 ayat 4 itu. Dan kalau Kristus itu yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Saudara lihat, hanya orang yang memegang perintahnya, dialah yang mengasihi dia, kepada dialah, kepada orang itulah Yesus menyatakan diri. Sangat dekat, saudara. Ya. Jadi menaati perintah-perintah Kristus bukan merupakan satu pilihan. Ya. Bukan satu pilihan bagi mereka yang mengingini hidup yang kekal. Ya, ketaatan kepada Kristus sekalipun tidak pernah sempurna, saudara.
seharusnya selalu membawa sukacita untuk melakukannya. Karena apa? Ini hal yang kedua, saudara. Karena kita sedang menanti-nanti Kristus datang kembali, ya, untuk menyatakan diri dalam kemuliaan. Dan kita turut menyatakan diri dalam kemuliaannya. Haleluya. Jadi kita bisa dengan sukacita nih, saudara, ya. Kita dengan sukacita itu melakukannya karena apa, saudara? Karena kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Sungguh-sungguh telah memberikan, ya, dirinya, segala-galanya untuk kita. Dengan apa ku kan membalas akan kasih cintamu, ya. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu, saudara? Sedalam-dalamnya saudara kenal Dia, itu artinya kasihnya untuk hidupmu dan hidupku. Maka engkau pasti melakukannya dengan sukacita, ya, akan semua kehendaknya. Dan itulah bukti kasihmu kepada Dia. Dan ketika engkau melakukan kehendak ini, sesungguhnya engkau akan bersuka. Karena apa, saudara? Engkau sedang menanti-nanti, ya, Dia datang kembali. Datanglah Tuhan. Ya, saudara tidak akan mampu. Ya, dunia ini onak duri dan semak belukar. Hanya semakin terstruktur, saudara. Tapi Tuhan memakai semua itu. Tuhan memakai semua itu untuk engkau dan saya dapat melewati aman dalam penjagaan, pemeliharaan, dan pembelaannya. Amin. Kita lanjut besok. Selesai malam. Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar terima malam hari ini. Berkaitan dengan darah Yesus, Roh Kristus sendiri yang membawa kami ke dalam seluruh pengenalan, pemahaman, singkapkan rahasia-rahasia yang membangkitkan, menggelorakan, dan memenuhi, membuat sukacita kami melimpah. Supaya di dalamnya kami bersorak, bergirang, Tuhan. Inilah yang kami rindukan. Inilah yang kami mau. Ketika Engkau sungguh-sungguh membawa sukacita, apapun keadaan kami tahu segala sesuatunya. Tidak ada yang mengenakkan, tidak ada yang, saudara, banyak kepastian yang, ketidakpastian yang saudara pasti lihat. Tapi Allahmu malam hari ini bicara kepadamu. Bersama, di dalam Dia, engkau memiliki pemeliharaan dan pembelaan yang sempurna. Terimalah berkatnya malam hari ini. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kasih yang tidak terbatas. Yang dimeteraikan kepada engkau dengan Roh-Nya sendiri hidup di dalam engkau. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu yang penuh kemuliaan itu dan memberikan engkau shalom, eirene, damai sejahtera. Tidak akan pernah kering seperti sungai, tidak pernah berakhir seperti gelombang laut yang tidak pernah putus. Bahkan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terima berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Allah yang kudus dan cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhanmu, penebus, sahabat sukacitamu di dalam Dia. Engkau dipulihkan, disembuhkan, engkau dibaharui, direstorasi, dibaharui, dipulihkan malam ini. Terima kelimpahan dari anugerah kasih karunia Allah itu, kemurahannya, kekayaannya itu menjadi milikmu. Apa yang kau pegang, engkau dibuatnya Tuhan berhasil, dan jalan-jalanmu engkau dipelihara, dijauhkan dari setiap malapetaka, mara bahaya, keluar masukmu dijaga Tuhan, roti makananmu diberkati oleh Tuhan, engkau dicukupkan, bahkan engkau ditambah-tambahkan sehingga engkau menjadi tangan Allah untuk dunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setiap engkau yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan haleluya, amin. 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 Amin.